رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa berkewajiban untuk terus memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bentuk syukur pula dengan keyakinan hati semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan sebagai sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Adapun yang tidak berkenan di hati kita sebagai bentuk al-qadha wal qadar yang tetap harus kita sabari. Dan juga tentunya semua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, syukuri pula dengan anggota badan kita menempatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala dalam hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Kemudian hadirin sekalian, InsyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini masih melanjutkan beberapa pertanyaan yang ada dalam Kitabul Ilmi, ya, yang sebetulnya ada keinginan untuk beralih kepada kitab Al-Adabul Mufrad, namun ada usulan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dalam kitab ini yang ternyata memang banyak sesuai dengan realita kita dan sangat kita butuhkan. Dan metode tanya jawab ini termasuk salah satu metode thalabul ilmi yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang metode belajar yang cukup efektif, ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Namun untuk yang kita bawakan ini, pertanyaannya sudah ada dan jawabannya juga sudah ada, tinggal kita bacakan. Di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dicantumkan dalam Kitabul Ilmi ini dalam urutan pertanyaan yang ke-6, ya, yaitu beliau ditanya, su'ila fadulatu syekh yulahadu dha'ful himmati wal futur fi talabil ilmi famal wasailu wa turuqul lati tadfa'u ila uluwil himmati wal hirsi 'alal ilmi. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, banyak kita cermati munculnya kelemahan semangat dan adanya keloyoan dalam menuntut ilmu. Ini fenomena yang sering kita alami, ya, baik pada diri kita sendiri, mungkin juga pada saudara-saudara kita. Adanya lemahnya semangat, menurun dan loyo dalam menuntut ilmu. Kemudian pertanyaannya, sarana dan metode apa yang bisa mendorong untuk semakin melejit semangatnya dan semakin semangat untuk menuntut ilmu? Fa'ajaba hafizahullahu wara'ah. Tak kala pertanyaan ini diajukan dan beliau menjawab tentunya saat beliau masih hidup, maka ungkapannya fa'ajaba hafizahullahu wara'ah, ya. Beliau semoga Allah menjaganya dan
ya, melindunginya. Kata-kata hafizahullah ini isyarat beliau masih hidup tak kala tanya jawab ini, tapi sekarang sudah meninggal, ya kita katakan fa ajaba rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ba'ful himami fi talabil ilmi syar'i minal masaibil kabirah. Lemah semangat dalam menuntut ilmu syar'i ini termasuk musibah yang besar. Ya. Ternyata yang namanya musibah difahami oleh para ulama bukan hanya yang sifatnya bencana, malapetaka, kaitannya dengan alam, terjadi hal-hal yang mengganggu kehidupan manusia, gempa, banjir, longsor misalnya, itu juga musibah betul. Tapi kata beliau, lemahnya semangat dalam menuntut ilmu syar'i termasuk musibah yang besar, yang kadang yang bukan ulama tidak menganggap sebagai musibah, ya. Dianggap musibah oleh para ulama. Kadang orang malah menganggapnya hal yang sepele, bukan sebagai suatu musibah. Wa hunaka umurun la budda minha. Kata beliau, ada beberapa hal yang perlu ditunaikan untuk menghadapi hal seperti ini. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fit talab. Ikhlas, memurnikan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Nah, ini solusi yang pertama disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, agar orang senantiasa semangat dan terus meningkat semangatnya dalam menuntut ilmu dalam masalah keikhlasan yang harus diperbaiki. Kalau orang melemah ikhlasnya, ada sedikit sentuhan riya misalnya, atau ujub, atau sum'ah, atau bahkan menginginkan dunia dengan menuntut ilmu, ini yang seringkali menyebabkan menurunnya semangat, bahkan bisa menyebabkan futur, ya, berhenti dari menuntut ilmu. Tak kala merasa tersakiti oleh temannya, saya sudah ngaji malah dicueki, saya sudah rajin berangkat malah nggak dianggap, nggak dideketi, nggak diakrabi, nggak, dan seterusnya. Ini kan menunjukkan rusaknya niat. Tak kala ternyata yang dia harapkan dalam hatinya tidak teraih, tidak tercapai, melemah semangatnya. Maka yang diingatkan pertama, keikhlasannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendorong dia berangkat ke majelis ilmu memang lillah. Duduk di majelis ilmu, apapun kondisinya yang dia dapatkan dari sekelilingnya, walaupun bisa jadi ada yang mengganggunya, ada yang menyakitinya, dia gak peduli, karena yang dia niatkan menuntut ilmu ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan apa yang Allah ta'ala janjikan. Nah, orang yang bisa seperti ini, dia akan istiqomah dalam talabul ilmi. Wal insan, kata beliau, idza akhlasa lillahi fit talab wa arafa annahu yuthabu ala talabihi wa sayakunu fi darajati tsalitsa min darajatil ummah. Seorang bila dia mengikhlaskan karena Allah dalam menuntut ilmunya, dan dia mengerti bahwa dia diberi pahala atas menuntut ilmunya, diberi pahala oleh Allah atas menuntut ilmunya, bukan diberi sanjungan, bukan diberi apresiasi oleh manusia, bukan mendapatkan citra yang baik di tengah manusia, bukan. Tapi yang dia mengerti, yuthabu ala talabihi, diberi pahala oleh Allah atas mencari ilmunya. Wa sayakunu fi darajati tsalitsah min darajatil ummah, maka dia akan berada pada tingkatan yang ketiga dari derajat umat ini.
fa inna himmatahu tanshad, maka semangatnya akan semakin meningkat. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah Nisa ayat 69. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi dan siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus senantiasa terngiang-ngiang dalam pikiran seorang penuntut ilmu, dalam pikiran seorang muslim tatkala belajar ilmu agama. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah lainnya, semuanya yang melandasinya dan yang memotivasinya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ini yang kadang rawan, ya, rawan dari penyimpangan niat, sebagaimana banyak terjadi kalau banyak, ya, harapan-harapan dari manusia dengan sedekahnya. Nah, seperti yang terjadi pada orang-orang yang memang mengharapkan, ya, imbalan dari manusia. Tatkala dia punya keinginan sambutan dari manusia dengan sedekahnya, ternyata tidak sesuai sambutan yang dia harapkan, kecewa, ya. Para calon anggota dewan, para calon pemimpin tatkala sedang mendekati masyarakat, sedekah luar biasa, ya. Indikasinya kelihatan, ya, awalnya ikhlas, tapi karena musimnya, ini yang sering kita lihat, ya, ya, kita dengar beritanya juga, sedekah ke masjid, sound system, karpet, dan semisalnya, di awal ikhlas dalam lisannya, terbukti tatkala tidak sesuai harapan, ya, diungkit apa yang pernah diberikan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang perlu kita perhatikan dalam semua amalan kita. Talabul ilminya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, ya. Kalau memang seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak pernah lagi mengungkit apa yang pernah dia tunaikan, walaupun mendapat gangguan, walaupun mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang-orang yang berinteraksi dengannya. Sholat di suatu masjid, ya, kadang-kadang ada saja yang, ya, membicarakannya, ya. Kalau memang sholatnya lillah di masjid tersebut, ya, nggak peduli dengan ungkapan orang-orang yang tidak suka dengannya di masjid tersebut. Dia sholatnya bukan untuk mendapat pengakuan dari manusia, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang menuntut ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia fokuskan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tentunya orang lain berusaha membantu agar seorang bisa istiqomah di atas keikhlasan. Jangan menjadi sebab rusaknya niat seseorang, ya. Dengan bagaimana? Ya, tentunya dengan tidak mengganggu perasaannya, tidak menyakiti, ya, hatinya. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya tentunya harus saling mencintai, memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Bukan berarti dengan alasan kalau dia ikhlas kan nggak akan terganggu dengan ucapan saya misalnya. Ya, tentunya kita paham
untuk meraih keikhlasan kaum muslimin dibutuhkan ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang membutuhkan ta'awun kebaikan dan ketakwaan ini bukan hanya yang sifatnya kerja bakti, sumbangan, bukan, termasuk keikhlasan. Amalan ikhlas ini memang kaitannya pribadi, tapi butuh bantuan yang lain. Nah, dengan menjaga hatinya, menjaga perasaannya, makanya seorang muslim yang paling ideal kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling ideal adalah muslim yang lainnya tidak terganggu dari lisannya, tidak terganggu dari anggota badannya. Nah, makanya kadang orang sudah ikhlas sekali membantu, ya, sudah lupa, ya, dengan apa yang sudah pernah dia, ya, tunaikan kepada saudaranya. Saudaranya malah yang pernah dibantu ngungkit, ya, walaupun kamu pernah bantu saya dulu dan itu, ya, alhamdulillah waktu itu saya tertolong dengan bantuan kamu, tapi kamu sekarang menyakiti sekali, misalnya kamu begini-begini. Ini akhirnya orang yang pernah membantu dan sudah lupa dan mengikhlaskannya teringat lagi, malah disakiti dengan seperti itu, akhirnya rusak lagi niatnya, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, makanya untuk keikhlasan ini pun kaum muslimin harus ta'awun, tolong menolong, agar saudaranya, setiap kita, ya, dibantu oleh saudaranya yang lain untuk bisa ikhlas dalam semua amalan kita, dengan jaga lisan kita dan menjaga anggota badan kita dari menyakiti saudaranya. Kemudian poin yang kedua disampaikan oleh beliau, an yulazima zumala'a yahuthunahu 'alal ilmi wa yusa'idunahu 'alal munaqashati wal bahthi. Poin yang kedua, agar orang bertambah semangat, tidak lemah, tidak berhenti dari menuntut ilmu, adalah menetapi kawan-kawan yang menganjurkan untuk mencari ilmu, ya. Lingkungan bergaulnya adalah orang-orang yang istilah kita sama frekuensinya, ya, gemar menuntut ilmu. Maka yang akan disampaikan, ya, anjuran untuk menuntut ilmu, dan akan membantunya untuk yusa'idunahu 'alal munaqashah, membantunya untuk diskusi dalam masalah ilmu, wal bahath, mengkaji masalah ilmu. Tapi kalau kawan akrabnya ahlu dunia, ketemu pembicaranya dunia terus, ya. Kalau kawan akrabnya orang yang suka iseng-iseng, main-main, lakukan hal yang sia-sia, ya akhirnya yang keluar dari mulutnya dan ajakannya yaitu kapan mancing, misalnya, kan. Mancing ini kan, ya, bukan, mungkin ada sebagian orang yang penghasilan, ya, memang profesinya itu, tapi sebagian yang saya lihat itu hanya iseng, daripada, ya, malah kadang-kadang bukan daripada nganggur, ya, hanya iseng-iseng aja, padahal bisa untuk hal-hal yang jauh bermanfaat, ya, menghabiskan waktu untuk sia-sia. Kapan ngumpul, ya, kawan-kawan, tapi main, ya, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dengan orang yang gemar menuntut ilmu, kajiannya kapan? Kemarin materinya apa? Saya ketinggalan waktu itu, nggak ikut, misalnya, ya. Oh ya, pembahasan itu saya kurang paham kemarin, mungkin saat itu saya ngantuk, misalnya. Jadi kalau bergaul dengan orang yang sama-sama gemar ilmu, anjurannya, pembicaraannya, ya, obrolannya, ya, kaitannya dengan masalah ilmu semuanya. Wala yamallu min suhbatihim madamu yu'inahu 'alal ilmi. Tidak bosan bergaul dengan mereka selagi mereka menjadi faktor penolong untuk meraih ilmu. Grup yang diikuti, ya, grup ilmu, ya.
Kadang-kadang sekarang pergaulan kan ada yang di dunia nyata, ada yang di dunia maya, ya. Terutama kalau teman-teman alumni sekolah umum, ya, isinya guyonan, mainan, iseng-iseng dan gak karu-karuan. Sedikit banyak akan mempengaruhi, ya. Dan acara yang dibuat pun kopdar-kopdar istilahnya, ya, ketemu-ketemunya bukan dengan bimbingan ilmu. Nah, tapi kalau memang, ya, grupnya reuni atau grupnya alumni yang semangat dengan ilmu, tidak masalah. Malah kalau bisa mempengaruhi. Makanya poin ini sangat ditekankan oleh beliau, ya. Dan ini sering dibahas bahwa orang yang ingin meraih sesuatu maka akrabilah yang sama kegemarannya, ya, yang sama kegemarannya. Orang yang ingin meraih ilmu, ya akrabilah orang yang gemar dengan ilmu. Nah, karena sebutkan dalam peribahasa orang Arab, as-sahibu sahib, yang namanya kawan itu menarik. Kalau kawannya baik akan narik kepada yang baik, kalau kawannya jelek maka akan narik kepada yang jelek. Nah, dan sering diingatkan oleh para ulama, utrukil isyrah, tinggalkan pergaulan, illa man yufiduka aw yastafidu minhu. Tinggalkanlah pergaulan kecuali orang yang bisa memberi faedah kepadamu, yang bisa memberi faedah kepadamu, atau kamu ngambil faedah dari dia. Dia ambil faedah kepadamu, kamu ngambil faedah dari dia. Saling tukar faedah, ya. Kalau yang tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa diambil faedahnya, tinggalkan pergaulannya seperti itu. Utrukil isyrah, tinggalkan pergaulan yang tidak ada faedahnya. Faedah yang kita ambil atau faedah yang kita berikan, intinya itu, ya. Kecuali tentunya untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah ada faedahnya, ya terbatas, ya sekadarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, hanya diingatkan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Untuk masalah dunia sekadarnya, jangan engkau lupakan. Namun yang prioritas, yang menjadi fokus adalah orang-orang yang sama dalam tujuannya, ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga dinasihatkan oleh beliau, an yasbir nafsahu bima ana yahbisuha law aradat an tatafallat. Yang ketiga, bersabar menghadapi dirinya, ya ini menahan dirinya kalau punya keinginan yang ingin keluar dari keistiqomahan. Makanya diantara makna kesabaran, sabar dari, ya, keinginan untuk berbuat maksiat, ya. Karena kadang ada orang yang sudah melakukan kemaksiatan, dia harus tinggalkan. Kalau ini belum ada dorongan, ada keinginan, tahan jiwanya, hambat hawa nafsunya, ya. Dan ini memang butuh kesabaran. Nah, dan bersabarnya diantaranya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah jiwamu untuk senantiasa bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore hari, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tetap istiqomah bersama orang yang soleh itu butuh kesabaran. Dan kadang muncul keinginan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat hal yang tidak bermanfaat. Nah, tahan jiwanya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan palingkan pandanganmu dari mereka dalam rangka engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Surah Al-Kahfi ayat 28. Falyasbir wa idza sabara wa da'udu talab sara talabu sajiyatan lahu. Sabarkanlah, ya,
Kalau dengan kesabaran kemudian kembali keinginannya menuntut ilmu, meninggalkan dorongan-dorongan hawa nafsunya, maka menuntut ilmu bagi dia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena memang dalam tiap diri kita ada suatu jiwa yang mendorong untuk berbuat jelek. Fa innan nafsa ammaratun bisu. Ada satu jiwa yang memerintahkan untuk berbuat jelek. Yang ini jiwa yang baik harus mampu ya memahaminya, mendeteksinya, ya, kemudian menghadapinya dengan penuh kesabaran. Di samping dari luarnya ada syaitan yang selalu mendorongnya untuk malas-malasan dan tidak mau belajar. Nah, ini yang beliau sampaikan, dari diri ada ammaratun bisu, ada jiwa nyuruh berbuat jelek, dari luar ada syaitan yahutsuhu alal kasali wa adami ta'allum. Ya, ada syaitan kadang-kadang dari luar ada dua jenis, ya. Dari jenis manusia dan dari jenis jin. Yang kadang dari jenis jin ini ya jiri majrad dam, mengalir pada aliran darah, masuk ke pikiran kita. Ini yang kadang tidak terdeteksi, ya. Hampir sama dengan yang jiwa yang memerintahkan berbuat jelek. Adapun yang dari kawan, dari teman, dari lingkungan, ya dikatakan sebagai syayatinul ins, syaitan-syaitan berupa manusia, ini kadang sulit menghadapinya. Karena terkadang malah justru dari orang-orang kita cintai, kalau belum satu faham untuk menuntut ilmu, dari anak, dari istri, ya, yang kadang-kadang prioritasnya belum bisa sama, maka ini yang perlu perjuangan untuk menyamakan prioritas dalam menjalani kehidupan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini secara ringkas beliau menjawab dengan 3 poin ini, ya. Tak kala muncul kemalasan, kelemahan, bahkan mungkin ada futur, meninggalkan menuntut ilmu, maka perbaiki lagi niatnya, perbaiki lagi pergaulannya, dan kuatkan jiwanya untuk bersabar menghadapi satu jiwa yang memerintahkan berbuat jelek, dan syayatunul ins maupun syayatinul jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan-syaitan dari kalangan jin. Yang ini membutuhkan perjuangan semuanya. Nah, kemudian beralih pada pertanyaan berikutnya, diajukan kepada beliau. Pertanyaan yang ke-7 diajukan kepada beliau. Nah, ini nomor yang ada di sini, ya. Saya bacakan nanti acak sesuai yang kelihatannya lebih relevan dengan kenyataan kita. Beliau ditanya, su'ila fadilatu syekh hafizahullah ta'ala, ma nasihatu fadilatikum liman yaj'al al-wala'a wal bara'a li ikhwanihi fi muwafaqatihim lahu fi mas'alatin aw adami muwafaqatihim lahu, wa kadzalika ma yahsulu min al-hasad wal bughd min tulabil ilmi. Ini apa nasihat engkau wahai syekh bagi orang yang menjadikan al-wala wal bara', ya, kecintaan dan kebenciannya kepada saudaranya dalam masalah sepakatnya dalam satu masalah atau tidak sepakatnya. Seperti itu pula apa yang terjadi dari kedengkian dan kebencian dari para penuntut ilmu. Nah, ya, ini di tempat beliau di Qasim sana dulu, ya, di saat beliau masih hidup. Pertanyaan seperti ini sudah pernah diajukan kepada beliau, dan sekarang ternyata, ya, ini realita kita, wakil kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang menuntut ilmu, al-wala wal bara, loyalitas atau kecintaan, dan al-bara, kebencian atau berlepas dirinya, didasari karena sepakat atau tidak sepakatnya terhadap suatu pendapat, ya. Kata beliau, ya, benar,
Ada sebagian orang yang menjadikan al-wala wal baronya terbatas pada sepakat atau tidak sepakatnya terhadap suatu pendapat. Yang bisa jadi para ulama berbeda pendapat dalam suatu masalah. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ya. Maka ini bukan alasan untuk membangun loyalitas dan berlepas diri, ya. Beliau ceritakan, azkuru lakum qissatan marrat alaina fi Mina. Saya akan sebutkan kisah kepada kalian suatu kejadian yang terjadi di Mina antar dua kelompok dari kalangan kaum muslimin Afrika. Suatu kelompok melaknat kelompok yang lainnya, mengkafirkannya. Akhirnya dua kelompok tersebut didatangkan kepada beliau, ya, saling, ya, mentakdir istilah sekarang, ya, dengan takdirnya keras, ya, melaknat dan mengkafirkan. Ternyata tak kala dua-duanya dihadapkan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, Syekh Utsaimin bertanya, masalah apa yang membuat kalian berselisih, saling melaknat, saling mengkafirkan? Apa yang terjadi? Salah satu kelompok diwakili oleh seseorang mengatakan, kelompok yang kedua ini, kelompok pertama mengatakan pada kelompok yang kedua, hadzal rajul idza qama ila shalah, ya, kelompok ini kalau ada orang yang sholat, dalam sholatnya dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada, istilah kita sedekap, ya. Wa hadza kufrun bisunnah, katanya. Ini merupakan bentuk kekufuran terhadap sunnah. Karena yang mengatakan ini berpendapat kalau sedang sholat tidak sedekap tapi melepas tangan. Pendapat yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan orang ini bila dia sholat dia melepas tangannya, yursil yadayhi, tidak sedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Ini juga merupakan bentuk kekufuran kepada sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku, ya. Padahal ini dalam masalah fikih, ya. Kata beliau, atas dasar ini yukafiru ba'dhum ba'dhan ma'al ilmi anna hadhil mas'alah mas'alatu sunnah. Padahal masalah ini masalah sunnah, walaysat wajibah, wala rukn, wala syart, wala lisihah. Masalah sedekat, ya, meletakkan tangan kanan di atas kiri, di atas dada, ya, dalam sholat ini sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat untuk sahnya sholat. Setelah difahamkan oleh beliau, akhirnya keduanya menyadari akan kesalahannya. Namun, ya, kenyataan seperti ini bukan hanya terjadi apa yang beliau sampaikan di sini sampai zaman sekarang. Maka ini sudah pernah beliau ingatkan, ya, jangan sampai karena berbeda pendapat dibangun al-wala wal bara, loyalitasnya kepada yang sependapat, berlepas diri dari yang berbeda pendapat. Justru dengan thalabul ilmi harusnya orang bisa memahami perbedaan pendapat itu ada yang memang berlandaskan dalil-dalil, ada yang berlandaskan ijtihad. Kalau dalil jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan ijma' atau dengan qiyas. Dan kadang ada yang dengan ijtihad, masing-masing berbeda hasil ijtihadnya. Dan wajar para ulama berbeda, mestinya yang di bawahnya juga wajar kalau berbeda. Maka sangat disayangkan, ya, kalau hanya karena perbedaan pendapat yang sudah ada pendahulunya kemudian menjadi alasan saya loyal kepada kelompok ini, saya berlepas diri dari kelompok yang lainnya karena masalah perbedaan pendapat. Kemudian kata beliau diingatkan, wal'an
tajidu ba'd al-ikhwan ma'al asaf yaruddu ala ikhwanihi akthar mimma yaruddu ala al-mulhidin alladzina kufruhum sharihun. Sekarang kata beliau, engkau jumpai sebagian ikhwan kita sangat disayangkan membantah kepada saudaranya sendiri lebih banyak, lebih sering daripada membantah kepada orang-orang ateis, yang kafirnya orang ateis itu sangat terang benderang. Bahkan seolah-olah ikhwan ini memusuhi saudaranya melebihi memusuhi orang-orang ateis. Yang seperti ini kata beliau, lakin hasadun wa baghyun, yang seperti ini seringkali karena ada kedengkian dan ada sikap melampaui batas. Wala syakka annal hasada min akhlaqil yahud akhbathi ibadillah. Tidak diragukan lagi bahwa hasad, kedengkian itu termasuk akhlaknya orang Yahudi, hamba Allah yang paling buruk. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sudah diingatkan oleh beliau ya, kejadian seperti ini ternyata sudah sekian lama ya, yang seharusnya semakin luas menuntut ilmu seorang semakin berlapang dada ya, karena ternyata orang-orang yang semakin berilmu semakin bisa menghargai suatu pendapat yang memang kalau ada landasannya. Kalau memang suatu yang batil, ya tentunya harus diterangkan tentang kebatilannya dengan seterang-terangnya. Jangan sampai apa yang beliau ungkapkan banyak membantah saudara sendiri dalam masalah ijtihad, tapi malah justru tidak membantah kepada orang-orang yang jelas-jelas kekafirannya, kebatilannya, kesesatannya, dan itu merambah di tengah masyarakat ya. Seperti di zaman sekarang tentang liberal ya, pemahaman liberal semakin banyak, kadang-kadang malah justru kurang dapat perhatian dari satu kelompok. Kelompok itu malah lebih banyak membantah kawannya sendiri. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan berikutnya ya, beliau ditanya tentang su'ila fadilatu Syekh hafizahullah ta'ala ngan hukmi ta'allumil lughatil injilisiyah fil waqtil hadir. Beliau tanya tentang hukum belajar bahasa Inggris di waktu sekarang ini. Ya. Bahasa Inggris ya, bagi sebagian kita mungkin wah itu dunia itu ya. Kalau mau belajar bahasa, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa para ulama, betul ya. Tapi bagaimana sebetulnya belajar bahasa Inggris di zaman sekarang? Karena di negeri kita bahasa Inggris itu dimasukkan pelajaran pokok di sekolah umum ya. Bahkan sekolah pesantren pun karena masuk dalam ujian negara dimasukkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita lihat jawaban beliau, ta'allumuha wasilah. Mempelajari bahasa Inggris ini merupakan sarana. Fa idza kunta muhtajan ilaiha kawasilatin fi da'wati ila Allah faqad yakunu ta'allumuha wajiban. Bila engkau membutuhkan kepada bahasa Inggris sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah, maka bisa jadi mempelajarinya wajib. Bisa jadi wajib. Wa illam takun muhtajan ilaiha fala tushghil waqtaka biha wasdaghil bima huwa aham wa anfa. Jika tidak dibutuhkan bahasa Inggris tersebut, janganlah engkau sibukkan waktumu dengan bahasa Inggris tersebut dan sibukkan dengan lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Nah, kadang sebagian kita belajar bahasa Inggris karena kaitannya dengan urusan duniawiyah, dan hukum asalnya perkara duniawiyah mubah tentunya ya, mubah saja. Tapi kalau dengan duniawiyah ingin mendapatkan manfaat untuk menopang ibadahnya, maka itu juga dianjurkan.
wan nasu yakhtalifun fi hajatihim ila ta'allumil lughatil injilisiyah. Manusia berbeda-beda dalam kebutuhannya untuk mempelajari bahasa Inggris. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit an yata'allama lughatal yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan salah satu sahabat, Zaid bin Thabit, salah satu penulis Al-Quran, untuk mempelajari bahasa Yahudi. Fata'allumul lughah al-injilisiyah wasilatun minal wasail in ihtajjat ilaiha ta'allamtaha wa illam tahdaj ilaiha fala tudayyi waqtaka fiha. Mempelajari bahasa Inggris merupakan sarana. Kalau memang engkau membutuhkan untuk sarana kepada yang wajib, menjadi wajib. Kalau sarana kepada yang mustahab, menjadi mustahab. Kalau sarana kepada yang mubah, menjadi mubah. Kalau sarana kepada yang haram, menjadi haram, ya. Karena sarana itu hukumnya sama dengan tujuannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kalau tidak membutuhkan, maka jangan sia-siakan waktumu untuk mempelajari sesuatu yang kau tidak butuhkan. Apalagi kalau sekadar untuk, ya, sesuatu yang mendatangkan madarat. Waliyadzubillah. Nah, ini sikap adil, ya, dari ulama tatkala berkaitan dengan sesuatu yang, ya, kadang orang sudah antipati dulu. Itu bahasanya orang kafir, ya. Padahal ini bahasa internasional, maka dilihat kebutuhannya, ya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan berikutnya diajukan kepada beliau, idza kanatil ummatu ahwaj ilal ulumil madiyah qat-tibbi wal handasa wa ghairiha fahalil afdal lil insan an yatakhassasa fil ulumil madiyah am ulum asyariyah. Bila umat membutuhkan kepada ilmu keduniawiyahan seperti kedokteran, keinsinyuran dan lain-lainnya, apakah yang afdal bagi seorang memperdalam spesialis dalam ilmu duniawiyah atau memperdalam ilmu syar'i? Nah, ini yang kadang-kadang orang tua menghadapi, ya, minat dan bakat anaknya atau anak itu sendiri, ya, mempelajari ilmu agama kurang berkembang, tapi tak kalau belajar ilmu umum, ya, cepat paham, daya cernanya tinggi. Nah, maka dilihat di sini, la syakka annal asla wal ulum syar'iyyah. Tidak diragukan lagi hukum asalnya orang belajar itu ilmu syar'i. Wala yumkin al-insanin an ya'budallaha haqqa ibadati illa bil ilmi syar'i. Tidak mungkin bagi seorang untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali dengan ilmu syar'i. Jadi hukum asalnya belajar, menanamkan kepada anak untuk belajar, ya belajar ilmu syar'i, ya. Asalnya pendidikan, ya pendidikan ilmu syar'i, ini asalnya. Istilahnya kita, hak asasi anak untuk belajar adalah ilmu syar'i, ya. Kalau baca tulis Arab, baca tulis Al-Quran, kemudian Latin. Nah, kalau kita kan seringnya yang namanya belajar nanti biar bisa bekerja, punya penghasilan, punya profesi, ya. Jangan kayak orang tua yang nggak sekolah, ya begini kerjanya, ya. Jadi persepsinya belajar sekolah adalah untuk makan, untuk pekerjaan. Ini yang harus kita robah, ya. Pola pikir secara umum kaum muslimin tentang ilmu harus ditanamkan bahwa belajar asalnya adalah ilmu syar'i, ya. Bukan masalah keduniawiyahan, ya. Dan ini merubah yang perlu waktu cukup panjang, ya. Karena sudah mendarah daging di tempat kita, di negeri kita, yang namanya belajar sama dengan pekerjaan, penghasilan, dan status ekonomi seorang. Oh, dia sampai kuliah pantas sukses ekonominya, ya. Oh, dia cuma taman SD wajar jadi petani misalnya. Oh, mondok ya sama, masa depan suram, ya kan. Mondok sih mau kerja apa misalnya.
Nah, ini yang harus dirubah, ya. Bahwa hukum asalnya seorang belajar dan menanamkan anak untuk belajar adalah ilmu syar'i. Makanya tak kalah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan tentang ayat ini, yakni adibuha wa'allimuha, didiklah dan ajarilah mereka. Mereka siapa? Istri dan anak, ya. Tentang apa? Tentang ajaran agama Islam. Adibuha dengan pendidikan itu, dengan pelatihan. Alimuha, ajari dengan teori, ya, dua-duanya. Dan ini sudah ditanamkan sebelum ada ahli pendidikan bicara, ya. Dalam Islam sudah ditanamkan pendidikan sejak dini, ya, yang kaitannya dengan ilmu syar'i. Kama qala Allah Ta'ala, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dibawakan dalilnya oleh beliau kaitannya dalam hal ini dalam surah Yusuf ayat 108. Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku ngajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu yang mendalam. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Fala budda minal ilmi syar'i alladhi taqumu bi hayatul mar'i fid dunya wal akhirah. Suatu keniscayaan pada setiap orang untuk memiliki ilmu syar'i yang dengannya dia akan hidup di dunia dan di akhirat. Wala yumkin li ayyi da'watin an taquma illa wa hiya mabniyatun 'alal ilmi. Kaitannya dengan dakwah pun demikian, tidak mungkin satu dakwah bisa bangkit, bisa tegak kecuali dibangun di atas ilmu. Makanya kalau seorang sudah memiliki dasar ilmu syar'i, kemudian akan berkembang, apakah mungkin profesinya menjadi petani yang tahu ilmu syar'i, ya. Tak kalah menjadi pedagang yang tahu ilmu syar'i. Tak kalah menjadi dokter yang tahu ilmu syar'i, dan seterusnya, ya. Karena ilmu syar'i ini tuntutan bagi tiap muslim, profesinya apapun, ya. Makanya ditekankannya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i, ya. Tak kalah yang mengatakan itu Nabi Muhammad SAW, ini dimaksud thalabul ilmi adalah ilmu syar'i. Faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi tiap muslim. Di zaman Nabi juga sudah banyak profesi, ya. Ada yang pedagang, ada yang tukang kebun, ya, ada yang jadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang macam-macam. Tapi semuanya dikatakan oleh Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian juga diingatkan oleh beliau di sini, wa bihadhil munasabah awaddu an akhutha ikhwani ad-du'ata ila Allah an yata'allamu qabla an yad'u wa laysa ma'na dhalika an yatabahharu fil ilmi lakin alla yatakallamu bi syai'in illa wa qad banahu 'ala al-ilmi. Pada kesempatan ini pula kata beliau, ya, beliau ingin mengingatkan kepada semua yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin semangat dalam belajar ilmu agama. Bukan berarti harus sangat mendalam, namun paling tidak siapa yang berdakwah tidak bicara kecuali dengan ilmu, ya, agar ucapannya dibangun di atas ilmu. Li'annahum idza takallamu bima la ya'lamun kanu dakhilina tahta qawlihi ta'ala qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Diingatkan di sini karena kalau orang bicara dalam masalah agama yang mereka tidak ketahui, masuk dalam ancaman firman Allah Ta'ala di sini. Katakanlah,
Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang zahir maupun yang batin, dan juga mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas dengan cara yang batil, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan padanya kekuasaan. Dan juga Allah haramkan engkau berkata atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian kata beliau, wal ulumu syar'iyyah tanqasimu ila qismain. Belajar ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, satu yang la budda lil insan min ta'allumihi wa huwa ma yahtajuhu fi umuri dini wa dunyah. Suatu ilmu yang wajib dipelajari dan itu dibutuhkan dalam urusan agama dan dunianya. Ini fardu ain. Tentang cara berwudu, sebelum berwudu mengetahui jenis-jenis air yang untuk berwudu, kalau tidak ada air bagaimana caranya. Ini fardu ain tentang masalah berwudu. Kemudian juga toharo yang lain tentang cara mandi, karena pas dia alami, mandi dari janabah, mandi dari haid, ini wajib dipelajari. Kemudian tentang sholatnya dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu yang berupa fardu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh yang lain, maka kaum muslimin gugur, tidak wajib lagi. Misalnya tentang masalah pembagian waris, tentang masalah pengurusan jenazah. Tidak semua orang harus bisa mengurusi jenazah, cukup perwakilan. Tidak semua orang harus menguasai ilmu faraid, cukup kalau yang lain sudah pelajari, yang lain tidak wajib. Dan yang lain-lainnya. Kemudian kata beliau juga yang kaitannya dengan ilmu-ilmu yang bukan syar'i, ilmu duniawiyah, ada 3 macam, lebih banyak pembagiannya. Yang pertama, ulumun darah, ilmu yang berbahaya. Ini haram dipelajari. Tidak boleh seorang sibuk mempelajari ilmu yang membahayakan ini. Seperti apa ilmu membahayakan? Ya diharamkan. Ini ilmu sihir misalnya. Ilmu tentang perekonomian yang ribawi misalnya. Ilmu tentang hukum-hukum buatan manusia, bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Yang kedua, qismun ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu duniawiyah yang bermanfaat, maka mempelajarinya sesuai dengan manfaatnya. Yata'allamu minha ma fihi naf, mempelajari karena ada manfaat di dalamnya. Perekonomian yang selaras dengan ajaran Islam, berarti harus belajar fikul muamalat agar bisa mengetahui perekonomian sistem umum, agar tidak menabrak rambu-rambu yang sudah ada dalam Islam. Dalam hal ini juga ilmu-ilmu yang kaitannya dengan masalah teknis, masalah keinsinyuran, masalah otomotif, ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang jaluha la yadurru wal ilmu biha la yanfa. Tidak tahu tidak membahayakan, kalau tahu pun tidak bermanfaat. Yang seperti ini la yanbaghi li talibi an yaqdiya waqtahu fi talabiha. Tidak layak bagi orang yang gemar menuntut ilmu untuk sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak tahu ya tidak merugikan, kalau tahu ya tidak mendatangkan manfaat. Nah, ini tentang masalah hal-hal yang kaitannya duniawiyah yang bermain-main, yang sifatnya main-main. Kelihatannya ada ilmunya tapi main-main. Tentang masalah game, nggak ada manfaatnya, tidak tahu juga tidak bermanfaat, malah justru ini menyanyiakan waktu. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita pahami. Ilmu agama ada prioritas yang harus diutamakan.
yang kaitannya dengan kebutuhan tiap pribadi kita, ya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya, akhlaknya. Banyak yang fardu ain di sana. Kalau sebagai pedagang harus belajar tentang ilmu perdagangan dalam Islam. Kalau sebagai petani ya harus mempelajari yang kaitannya dengan pertanian dalam Islam, ya. Dan juga aturan-aturan zakatnya. Pertanian yang disirami dengan air hujan beda zakatnya dengan yang disirami dengan, ya, usaha modal dari kita dan seterusnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Adzan dulu aja ya. Monggo adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan lagi diajukan kepada beliau. Ma faidatu ta'allumi tullabil ilmi firaqal mu'tazilati wal jahmiyati wal khawarij ma'adami wujudiha fi hadal asr? Apa faedah mempelajari, ya, kelompok-kelompok, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Khawarij, ya, kata si penanya, padahal kelompok-kelompok ini sudah tidak ada di zaman sekarang, ya. Ini memang muncul, ya, saya mendengar beberapa kali, apa sih faedahnya kita belajar tentang kelompok-kelompok yang sesat. Jadi disebut ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ya, ada Khawarij, ada Rafidah. Pertama yang jadi masalah, apakah mereka masih ada atau tidak, ya. Kalau dari sisi adanya sudah dijawab oleh beliau, anna hadzal firaq mawjudatun, kelompok-kelompok ini masih ada, wa anna laha nasyaton, dan memiliki kegiatan fi nasyri bid'ahihim, dalam menyebarkan bid'ah mereka. Oleh karena itu wajib bagi kita mempelajari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini agar kita mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan untuk bisa membantahnya. Nah, keberadaannya memang masih ada, ya, makanya bagi para penuntut ilmu yang memperdalam, ya, ilmu syar'i, diantara dipelajarinya masalah al-firaq, kelompok-kelompok ini. Nah, kalau yang sering disampaikan oleh para asatidzah adalah isi pemikirannya, pemikiran Mu'tazilahnya, pemikiran Jahmiyahnya, pemikiran Jabriyahnya, pemikiran Khawarijnya, dan seterusnya. Karena di zaman sekarang bisa jadi satu kelompok menggabungkan banyak pemikiran. Satu kelompok ada Khawarijnya, ada Mu'tazilahnya, kadang ada Syiahnya juga ngumpul, ya. Karena yang berbahaya ini memang pemikirannya, ya. Kalau yang kelompok tersendiri kami Mu'tazilah mungkin tidak ada, ya. Tapi fikrohnya ada pada otak orang, yang satu orang itu mengumpulkan banyak pemikiran sesat, ya. Kadang ada filsafatnya, ada liberalnya, macam-macam. Makanya ini tetap wajib untuk dipelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya, nahnu tullabul ilmi, kami para penuntut ilmu, ada menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal mutun, tapi kadang kami lupa, ya, dari apa yang sudah kami hafal ini. Kebiasaan kita kan gitu, ya, lagi semangat menghafal, kalau lagi lemah nggak murojaah, hilang. Fahal nadkhulu fi hukmi man yu'adzabuna bisababin nisyani ma hafidhu? Apakah yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang dihukumi, ya, mendapat azab dengan sebab lupa apa yang sudah dihafal, ya? Dijawab oleh beliau, yang namanya lupa ilmu, lupa tentang Al-Quran, tentang hadis, itu ada dua macam.
Yang pertama, lupa karena tabiat manusia. Lupa karena tabiat manusia. Yang kedua, lupa karena memang berpaling, meninggalkan dan tidak peduli lagi dengan apa yang pernah dia hafal dan pernah dia pelajari. Kalau yang pertama itu tabiat manusia, maka tidak berdosa, tidak ada hukuman baginya. Bahkan Nabi SAW pernah ngimami sholat dan lupa beberapa ayat. Sempat diingatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Makanya ya, di antara yang diajarkan dalam fikih ibadah sholat, bolehnya makmum mengingatkan, meluruskan bacaan imam. Dan ini terjadi bukan hanya di kalangan zaman kita sekarang aja, sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena ini tabiat manusia ya. Dan ini tidak tercelah. Adapun yang tercela, kalau memang tidak peduli dan dia berpaling. Dan ini dikatakan oleh beliau, ba'dun nas yukayyidu lahu syaitan, terkena tipu daya syaitan, wa yuwaswisu lahu alla yahfadzal Quran, dan diberi bisikan-bisikan oleh syaitan agar meninggalkan murojaah Al-Quran, atau dibisik-bisik oleh syaitan agar tidak menghafal Al-Quran, agar dia tidak lupa, karena kalau sudah hafal nanti lupa, jatuh dalam dosa. Kadang ada syubhat dibisikkan oleh syaitan ya, daripada nanti kamu berdosa karena lupa tentang yang sudah dihafal, maka jangan menghafal ya. Sebagaimana ada sebagian syubhat dilontarkan ya, dengan dasar firman Allah Ta'ala, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu, nanti kalau ditampakkan jawabannya kepada kalian itu akan memberatkan kalian ya. Akhirnya orang nggak mau belajar, nggak mau bertanya, katanya kalau tahu nanti jadi dosa kalau nggak bisa ngamalkan. Ini salah memakai dalil. Dalilnya betul ada dalam surah Al-Maidah 101, tapi penggunaannya salah. Ayat ini, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu tak kala ayat Al-Quran masih turun, tak kala Nabi Muhammad SAW masih hidup ya. Kalau memang ditanyakan kemudian turun wahyu ya, menjadi ada pensyariatan ya. Makanya ini diterang oleh para ulama, ayat ini la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, janganlah kalian bertanya tentang suatu jika ditampakkan bagi kalian jawabannya akan beratkan kalian di saat wahyu masih turun. Adapun sekarang yang digunakan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Menuntut ilmu, bertanya. Nah, karena sekarang semuanya sudah ada jawabannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW, dan dalam keterangan para ulama. Nah, intinya di sini kadang ada orang ya lupa tentang pelajaran yang sudah lewat, wajar kalau itu tabiat kita. Tapi kalau melupakan, berpaling, meninggalkan, tidak peduli lagi, nah ini yang berdosa. Kemudian satu lagi, insyaallah pertanyaan disampaikan kepada beliau, dan ini penting bagi kita. Kadang ada seorang mengetahui sesuatu, qad ya'lamul insan syai'an wa ya'muru bi ghairuh wa huwa nafsuhu la ya'lamu wa huwa nafsuhu la ya'malu. Seorang mengetahui sesuatu tentang ilmu syar'i dan dia merintahkan orang lain sesuatu itu, tapi dia sendiri nggak mampu mengerjakannya, baik sesuatu yang wajib ataupun yang sunnah. Pertanyaannya, apakah boleh seorang menyuruh orang lain dengan apa yang tidak dia kerjakan? Di sini ada dua perkara ya. Yang pertama tentang mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan orang berbuat baik, dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, ini kalau dia mampu
dia mampu namun tidak mengerjakan, kena ancaman surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Besar sekali murka di sisi Allah Ta'ala kamu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ini makanya mengherankan orang yang sudah tahu kebenaran, ya, mengimani kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Ya, ini kan aneh. Kalau dia mengimani, ya mengerjakan. Tak kala dia menyuruh orang lain, memerintahkan orang lain, maka dia pertama yang mengerjakannya. Makanya orang beriman diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian beriman, maka tidak boleh memerintahkan orang lain yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Tapi kalau kaitannya suatu yang dia memang tidak mampu, tapi dia tahu ilmunya, ini yang saya terangkan, ya, mengetahui tentang tata cara haji, mengetahui tentang tata cara umroh, dia belum mampu, tapi dia ajarkan, ya. Dia tahu banyak keutamaan sedekah, dia anjurkan, dia sampaikan, dia sendiri orang miskin, ya, dan seterusnya. Nah, maka orang ini tidaklah berdosa. Yang berdosa kalau memang dia mampu, namun dia tidak mau mengerjakannya. Maka tak kala seorang memerintahkan kepada kebaikan, bersemangatlah dalam diri untuk bisa mengamalkannya. Karena amalan itu tidak hanya amalan zahir, ada amalan batin dalam hati. Seperti kita yang sudah belajar, ya, berbagai macam jenis kebaikan, ada yang Allah mudahkan untuk dikerjakan, ada yang masih dalam niat-niat kita, ya. Banyak sekali dibuka peluang-peluang sedekah, kita tahu keutamaannya, banyak yang belum bisa kita tunaikan, ya. Banyak yang tidak bisa kita jalankan. Kadang bisa jadi bukan karena ketidakmauan, tapi karena ketidakmampuan, ya. Masalah zakat, ya, begitu pula, ya. Kita sudah belajar, kita ngajarkan, tapi kita nggak jalani. Karena apa? Karena tidak ada kemampuan. Maka tidak jadi alasan seorang untuk tidak mengajarkan suatu kebaikan yang dia sendiri belum mampu menjalaninya. Bahkan kalau di pesantren, ya, anak-anak sudah belajar banyak hal yang itu belum diamalkan. Para wanita sudah belajar fikun nisa, ada isinya ahkamun nikah, belum pada nikah. Yang bujang-bujang juga begitu, udah belajar masalah macam-macam, ya. Bisa jadi gurunya juga masih bujang, ya, tapi karena apa? Faktor kemampuan. Maka tidak ada alasan untuk tidak memerintahkan orang kepada kebaikan dan tidak mengajarkan orang kepada kebaikan walaupun dia belum mengamalkannya, tapi dengan catatan seperti itu tadi. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.